Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel aku, Puji Nurhayati. Di video kali ini aku mau sharing kegiatan aku hari ini. Salah satunya mau mengecat ulang teras lantai 1. Dan aku juga sambil mau cerita tentang pengalaman ngebangun rumah ini ya teman-teman. Sebelumnya aku mau ucapin makasih banyak untuk teman-teman yang udah mengklik video ini. Dan untuk subscriber baru aku ucapin selamat datang di channel aku. Dan untuk yang belum subscribe bisa tekan tombolnya sekarang ya. Aku ngebangun rumah ini pada tahun 2013 akhir kalau nggak salah ya teman-teman. Tapi sebelum aku bikin pondasi, karena tanah ini nggak rata ya, tadinya bekas kolam ikan yang untuk bagian kamarnya. Jadi sebelum dibikin pondasi ini diratain dulu, ditimpah dulu pakai tanah biar rata gitu ya. Dan ini prosesnya lumayan memakan waktu yang agak lama ya teman-teman. Tapi untuk membuat pondasinya ini dari bawah dulu, dari yang bekas kolam. Jadi pakai cakar ayamnya itu benar-benar dari dasar ya, supaya bangunannya kuat. Karena memang aku udah punya rencana kalau rumah ini mau dibikinnya 2 lantai. Dan alhamdulillah setelah pondasi semua beres, lalu aku dilanjut langsung ya membangun lantai 1 terlebih dahulu. Dan untuk lantai 1 ini dulu nggak langsung beres 100% ya teman-teman, tapi baru sampai teduh, sampai atapnya dicor semua, dan kamarnya juga baru beres 1 kamar dulu ya. Karena di lantai 1 ini ada 2 kamar, jadi pas 1 kamar udah beres, langsung aku pindah ya ke rumah ini. Jadi ini bertahap ya untuk ngebangun lantai 1 juga. Setelah ditempatin, lanjut sedikit-sedikit diberesin untuk bagian kamar yang satunya lagi. Dan setelah semua kamar udah beres, lalu tahap berikutnya aku ini ngebikin teras ya. Jadi dulu pas nempatin rumah ini belum punya teras, dan akhirnya memasang granit untuk di teras rumah ini adalah proses terakhir ya dalam pengerjaan di lantai 1. Itu juga baru teras yang bagian depan aja ya teman-teman. Kalau teras yang sampingnya itu belum, dulu masih dalam keadaan tanah. Setelah lantai 1 ini dianggap beres sama kami ya, lalu selang beberapa tahun, dulu aku lupa lagi ya tahun berapanya, tapi ini kalau nggak salah selang 2 atau 3 tahunan gitu baru dilanjut untuk membangun lantai 2. Dan untuk lantai 2 luasnya sama persis dengan lantai 1. Untuk kalian yang mengikuti Instagram aku pasti udah tahu persis ukuran sama bentuk ruangan-ruangannya. Dan aku juga udah ada host tour lantai 1 sama lantai 2 nya, bisa kalian cek ya teman-teman. Untuk pengerjaan di lantai 2 itu dulu alhamdulillah disekaligusin, walaupun belum benar-benar disebut beres 100%, tapi udah layak ditempati. Dan terasnya beres semua, lalu aku ngebikin tangga untuk menuju lantai 3. Karena rumah ini dibangunnya di lahan yang sempit, jadi rencana aku itu di lantai 3 dipakai untuk tempat jemuran, atau misalnya kalau ada uang lebih atau rezeki lebih ke depannya bisa nanti dibikin rooftop ya teman-teman sebagai taman. Karena aku juga nggak memiliki halaman yang luas. Dan untuk lantai 2 sampai saat ini tahun 2022 itu baru mencapai 80% ya teman-teman. Jadi belum benar-benar 100% beres.
karena di lantai 2 itu untuk kamar-kamarnya belum memakai pintu ya, jadi masih blong gitu, masih belum ada pintunya. Untuk ngebangun tangga dari lantai 1 ke lantai 2 yang di dalam rumahnya juga baru beberapa tahun kemarin ya, aku pakai tangga putar yang minimalis. Jadi saat ngebangun lantai 1 dulu itu baru bikin tangganya tangga darurat aja yang dari luar, belum ada tangga yang dari dalam ya teman-teman. Jadi sekarang total tangga di rumah ini ada 3 ya. Yang pertama tangga darurat yang dari luar, yang kedua tangga putar, yang ketiga tangga untuk menuju lantai 3. Dan alhamdulillah untuk terasnya udah beres, itu dicat ya. Sambil cerita nggak kerasa ya teman-teman, aku sekarang ini sama si kakak dan mama aku lagi keluar sebentar. Ini pertama aku mau beli dulu chicken, lalu nanti dilanjutin juga mau nganter beli sepatu olahraga untuk mama. Jadi untuk pembahasan rumah aku sebenarnya itu panjang lebar banget, kalau diceritain mungkin durasinya harus benar-benar panjang ya teman-teman. Jadi intinya aku ngebangun rumah itu benar-benar secara bertahap sesuai dengan keadaan uang yang dimiliki ya. Jadi nggak memaksakan untuk langsung beres 100% sekaligus, tapi kita itu benar-benar sabar ya dalam mengikuti step-step pembangunannya. Karena memang yang aku rasakan untuk membangun rumah itu benar-benar biayanya enggak sedikit ya teman-teman, jadi butuh biaya yang sangat besar. Jadi rasanya hampir enggak mungkin untuk aku ngebangun rumah sekaligus langsung ya teman-teman. Dan memang harus benar-benar mengelola keuangan dengan baik juga supaya bisa menyisihkan sedikit-sedikit untuk menyelesaikan rumah sesuai dengan yang kita impikan ya. Dan untuk saran dari aku ya, kalau misalnya ingin ngebangun rumah ini sebaiknya pas memiliki anak yang masih kecil ya teman-teman. Karena kalau anak semakin besar itu yang aku rasakan semakin banyak keinginannya dan semakin banyak juga kebutuhannya. Apalagi kalau sekarang ya aku anaknya ini udah ada 3. Dulu waktu aku awal ngebangun rumah itu masih punya anak 1 yang usianya 1 tahun, dan ini sekarang si kakak udah 10 tahun ya. Jadi dia udah punya keinginan yang lumayan besar-besar gitu ya teman-teman kalau sekarang. Jadi untuk menyisihkan atau menabung untuk membereskan rumah itu beda sama dulu waktu dia masih kecil ya. Jadi kalau dia dulu masih kecil aku bisa menyisihkan uang itu lumayan besar ya untuk budget ngebangun rumah. Dan kalau sekarang tinggal ngeberesinnya memang agak lama gitu ya, karena terkendala dengan kebutuhan anak-anak yang udah beranjak besar, dan juga untuk adik-adiknya juga masih membutuhkan susu formula dan diapers. Jadi benar-benar aku bagi-bagi gitu ya uangnya. Jadi untuk membereskan rumah sampai 100% itu harus benar-benar bersabar dulu ya. Ini juga mudah-mudahan beberapa tahun lagi bisa mencapai 100% beresnya. Dan untuk teman-teman yang belum atau yang lagi memiliki cita-cita untuk bangun rumah, mudah-mudahan bisa disegerakan. Selagi kita bisa berusaha dan selalu berdoa, insya Allah nggak akan ada yang nggak mungkin ya teman-teman. Dan aku ini udah beres ya untuk jalan-jalannya sama si kakak dan mama. Makasih banyak ya teman-teman untuk yang udah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.